Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Nanomechin chapter 240. Yang dimana di sini kita akan memasuki art yang baru, yaitu art North ya. Nah, artinya ya ini masuk ke utara ya. Karena gue lihat di chapter sebelumnya itu sepertinya tentang desa atau sebuah pemukiman nih yang berasal dari utara. Soal ada es batu, terus ada kayak berbentuk kristal SS gitu-gitu deh. Kelihatan dari bajunya gitu. Nah, di sini diawali dengan sebuah ada wanita yang memang sepertinya entah itu desanya atau negaranya diserang oleh naga. Nah, naga seperti ini, naga es ya, elemen es sepertinya yang menyerang si para manusia yang atau para orang yang menghuni atau menempati di daerah utara. Dan ini dia ke dataran ya, ke dataran atau kemana itu dia ingin benar-benar meminta tolong lah kepada si MC ini, mungkin untuk ngebasmi si naga ini guys ya. Tapi di sini gue lihat ada seorang kayak yang nyuri dia pakai topeng yang ngasih sebuah plat, kayak sebuah token gitu ya. Nah, kemungkinan sih kayaknya negara deh. Tapi kalau negara nggak mungkin ya, cuma satu orang doang. Ya kali aja orang penting di sana, kayak entah itu sebuah sekte atau bisa jadi sih sebuah negara, karena token emasnya itu kayak mirip token-token kekaisaran guys kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya terlalu apa ya, terlalu berekspektasi tinggi. Tapi kemungkinan bisa jadi seperti itu. Nah yang gue curiga tuh si topeng ini tuh kayak anggotanya sekte demonik kalau dari gerak-geriknya ya. Siapa tahu ternyata sekte demonik ini punya cabang di daerah utara. Kenapa dia minta tolong ke sekte demonik? Ya berarti masih ada hubungannya nih sama sekte demonik gini, ya kan? Apakah dia mendengar desas-desus kalau ternyata MC sekte demonik lah yang paling kuat di situ, atau ada orang lain yang benar-benar berasal dari sekte demonik, makanya dinyuruh si ketua sekte lah yang bisa ngadapin si naga ini. nah, kembali ke naga. Nah, di naga ini kalau menurut gue ini berjenis kayak naga yang dilindungi oleh kekaisaran ya, yaitu naga berjenis elemen. Nah, mungkin yang di North ini naganya elemennya elemen es ya, atau bisa jadi air. Sedangkan kalau yang sedang bersama MC, yang sedang tunduk sama MC itu adalah api. Kalau kita lihat sih bisa jadi si naga ini nggak akan bisa ngebunuh MC, tapi malah jadi kayak anak buahnya guys ya, kayak anak buahnya MC bisa jadi, dan lalu jadi sahabat si naga api. Kalau misalkan kalau si naga api itu ikut si MC untuk pergi ke North ya, atau ke utara. Tapi gue gak tahu apakah akan ikut atau enggak, karena di spoilers di teman-teman di yang nonton novelnya, nonton baca novelnya, katanya si siapa tuh namanya MC ini bakalan naik tingkatan lagi guys, naik kan. Jadi naik tingkatan dalam artian ya dia akan lebih kuat dari sekarang. Nah, kenapa dia udah naik tingkatan tapi dia masih kayak terdesak sama ketua Sigblad? Itu sih yang gak gue habis pikir sih. Berarti Sigblad ini lebih kuat lagi ya dari si MC. Padahal si MC ini udah ningkatin kekuatannya nanti nih ya. Di utara kan dia ngelawan tuh musuhnya para naga ya, naga. Tapi gue tau naga ada berapa, ada satu atau apa. Nah, di sini kalau gue sih baru ditunjukin satu naga. Yang satu naga ini kayaknya bisa juga berbentuk, bisa berubah juga ya. Kayak si naga api, elemen api itu yang ada di kekaisaran. Menurut gue dia bisa jadi
manusia juga nantinya, karena ini kan naga hidupnya kan lama ya, ribuan tahun ya. Kemungkinan sih ini naga tuh salah satu orang juga yang kenal sama ketua sekte demonik sebelumnya ya, mungkinan yang pendirinya lah. Di sini mereka banyak yang bilang bahwa nanti si MC ini bakal melatih dirinya di sebuah negara North yang membuat dia semakin kuat. Dalam artian semakin kuat itu ya semakin lebih kuat dari yang dia dijuluki itu udah memasuki ranah hidup dan mati, mungkin udah di atasnya. Tetapi tetap aja dia nggak bisa ngalahin Sigblade begitu aja, ketua Sigblade-nya ya guys ya. Ya kemudian berarti ketua Sigblade ini udah lebih kuat di atas saya. Iyalah, karena ketua Sigblade sih wajar sih ya lebih kuat. Orang bisa ke masa depan, ke masa lalu, itu kan tandanya dia tinggal ke masa depan untuk melihat teknik-teknik terbaru ke masa lalu pun, untuk melihat orang paling kuat ini belajar gimana ya kan caranya. Kalau gue sih seperti itu sih. Jadi yang minta pertolongan itu sebuah wanita ya, cewek, berarti udah masih anak kecil. Kalau kalian dari ada bekas-bekas luka tuh kayak semburan api, makanya gue bilang ini musuhnya bakalan naga lagi, karena dari muka sampai ke bawah ada tanda kebakar gitu guys ya. Apakah anak ini adalah seorang yang benar-benar dari orang penting di negaranya? Ya belum ada kejelasan sih, tapi pas dia manggil paman berarti ini cewek ini benar-benar dari orang penting guys, kalau kita lihat. Dan kemungkinan nanti MC yang nyembuhin si luka-luka cewek ini, kan cewek ini lagi kayak kebakar gitu kan. Nah, dengan pakai jurusnya dia dibantu oleh nanonya ya, nano mecinnya ya, kemungkinan sih bakal disembuhin sama si MC, sehingga nanti si cewek ini bakalan menjadi kawannya. Ya siapa tahu sih Ubong kan udah sama cewek itu ya. Dan siapa tahu nanti sekte demonik dapat pasukan lagi nih dari North ya, dia juga bisa ngebangun cabang di negara lain gitu. Ini bakalan ngebantu banget ya, dan bakalan memperkuat sekte demonik. Nggak akan ada yang berani gitu yang kayak ngadepin sekte demonik, ngancurin, karena sini sekte demonik udah membuka cabang di mana aja nih. Wih, sudah kayak bisnis aja jadi cabang. Makanya keren ya kan. Oke, mungkin cukup sampai sini ya. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI setelah desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa di IG gua. Atau kalau kalian yang mau belajar juga silakan. Gue juga ngajarin kok gimana caranya bisa menghasilkan uang dengan skill ini. Terima kasih yang udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.